akal kita yang terbatas. Kalau menggunakan akal kita yang terbatas, ketakutan demi ketakutan akan menghantui kita. Karena hitungan kita adalah kuantitatif. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat segala sesuatu dengan nilai kualitatif. Kami berjuang bukan untuk gila jabatan, sama sekali tidak. Tapi kami berjuang untuk menyelamatkan Bapak Ibu sekalian dan ada yang di depan saya. Karena suatu saat pekerjaan Bapak Ibu akan hilang, diganti sama AI. Pak, setelah ada aduan dari banyak masyarakat, berarti total dukungan untuk Bapak sendiri itu jadi berapa? Kalau tidak salah tadi ada pengurangan sekitar 403. Ya, kalau tidak salah tadi, ya nanti silakan dengan Bapak KPU daripada saya salah menyebutkan karena tadi saya tidak bisa memotret dan tidak menghafalkan. Iya nggak apa-apa. Ya, ada lagi Mbak? Pak, ini kan ada satu partai politik yang belum mencalonkan sosok apa di Pilgub Jakarta gitu. Mungkinkah nanti pada akhirnya akan ada konsolidasi dengan partai tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu karena kami ini fokus kepada langkah tahap hari per hari. Jadi kami belum terbiasa untuk bagaimana caranya mendekati, bagaimana caranya untuk ya lobby-lobby politik. Kami tidak terbiasa. Ya. Yakin menang nggak Pak? Ya. Yakin menang. Tadi saya sudah bilang, ikuti skenario Tuhan. Apakah rekan-rekan sekalian tidak percaya dengan Tuhan? Percaya beda dengan iman. Percaya cuma tahu, itu teori. Tapi iman melangkah. Ikhtiarnya apa Pak? Melangkah, itu ikhtiar Pak. Ini kami ini ikhtiar. Melangkah. Menempuh resiko apapun juga, tapi serahkan Tuhan yang tuntun jalan kita. Rakyat Jakarta tidak boleh tidak makan. Pertama, bangun fondasi aman. Aman fisik, aman jiwa. Ya. Makan gratis. Saya tidak mengatakan makan gratis, tapi rakyat Jakarta tidak boleh satupun yang ber-KTP Jakarta. Tidak ada yang tidak makan satu hari. Caranya bagaimana? Nanti saya akan sampaikan. Ya. Ya. Gitu. Nanti. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh relawan independen yang telah mendukung kami selama ini, yang bekerja siang dan malam, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian wartawan. Kami ucapkan terima kasih. Mohon dukungan doa. Mari bersama-sama dengan kami berada dalam satu bahtera untuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Ya, silakan. Mungkin silakan bertanya kepada yang berwenang. Ya. Tapi siapa tahu nggak Pak kalau misalnya ternyata ada temuan dan indikasi pidana? Ya, tentunya karena kami berjuang, kami harus hadapi apapun itu. Yang penting satu, nawaitu Pak. Pidana itu ada nawaitu, ada mens rea. Tadi saya sudah mengatakan, ya, bahwa kami tidak terjun langsung Pak. Ya, tolong dibangun logika, kami tidak terjun langsung. Kami menerima dari relawan independen. Paham ya Pak? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Selamat pagi. Masih. Ya, Masih. Masih. Maju terus. Oke. Tebak-tebakan dulu dong. Biar yang ngantuk. Oke, teman-teman semua dari Bawaslu sama Duduk bareng aja sini. Tunggu. ada 3 hal yang dari Bawaslu yang kita sampaikan. Teman-teman katakan kita pakai mic atau begitu aja suaranya? Pakai mic.
ada mic nih. Tadi saya mau pakai mic tadi, tapi takutnya suaranya malah nggak bagus. Nih, betul. Ada di, Duduk aja duduk. nggak usah duduk nggak kelihatan. Oh. Jadi kan, nggak usah pakai mic, Pak. Iya Pak, nggak usah pakai mic. Nggak pakai mic, ya, makanya itu saya tahu dari padat ya padat. Takutnya nggak masuk kan suaranya kan? Yuk, udah 1:30 nih. Iya Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Kami dari Bawaslu, alhamdulillah tadi sudah melakukan rapat pleno dari 402 aduan masyarakat yang sudah kita serap sejak 16 Agustus dari kecamatan, kabupaten, kota, semuanya sudah kita rekap dan sudah kita dorong ke KPU dan sudah ditindaklanjuti. Semuanya menjadi TMS. Jadi kepada publik kami sampaikan terima kasih sudah berpartisipasi, karena partisipasi publik itu nggak cuma datang ke TPS mencoblos, tapi dalam seluruh proses tahapan yang ada semuanya bisa berpartisipasi. Yang kedua, kami juga ingin menekankan bahwa sekalipun KPU sudah memberikan SK penetapan sebagai calon memenuhi syarat terkait dengan laporan yang masuk ke Bawaslu sampai tadi sore 4, tapi di update tadi sudah 5 laporan yang masuk, itu akan tetap kita proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kami juga meminta kepada KPU untuk bisa memastikan sistem informasi yang selama ini bisa diakses oleh publik itu bisa tetap terjaga, tetap stabil, jangan sampai nanti ketika diakses lagi kemudian error, down dan seterusnya. Ini juga bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya teman-teman. Mohon kerjasamanya ke depan. Kalau nanti ada temuan-temuan informasi awal yang mungkin bisa dikomunikasikan, disampaikan kepada Bawaslu, kami sangat terbuka untuk bisa menindaklanjuti. Terima kasih. Ini yang pertanyaannya Pak, yang tadi kan masih ada laporan yang masih ditelusuri, kemudian kalau masih juga dibuka kalau misalnya ada aduan-aduan lagi. Nah itu efeknya ke SK yang dikeluarkan malam ini untuk Darmawan itu gimana Pak? Apakah tetap bisa batal SK-nya nanti? Nanti kita akan telusuri dulu laporan-laporan yang ada dan akan kita kaji lebih dalam. Tapi sanksinya ada Pak untuk pembatalan SK itu karena ada cacat prosedur? Kita cek dulu nanti, telusuri, kita lihat kajiannya seperti apa. Aturannya gimana Pak? Mitigasi Pak. Iya Pak. Pokoknya kita telusuri dulu nanti. Prosesnya Ya. berapa lama Pak? Ya, saya ikut masuk ya teman-teman. Proses laporan itu sudah masuk di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan untuk bisa memproses itu kan tentu ada hukum acaranya. Ada verifikasi formil, material, kemudian kami melakukan kajian, rapat pleno, dan mungkin dilanjutkan dengan proses-proses klarifikasi. Jadi poinnya adalah terhadap laporan dan pengaduan itu kami mohon waktu untuk kami melakukan kajian, verifikasi, dan seterusnya, sehingga kemudian nanti akan boleh jadi akan ada klarifikasi dan ya pemanggilan klarifikasi kepada pihak-pihak berkaitan dengan tindak lanjut dari penanganan laporan dugaan pelanggaran ini. Tapi tentu kami harus lewati dulu hukum acaranya. Kami melakukan kajian, rapat pleno, verifikasi formil dan material seperti itu. Tapi kan maksudnya poinnya di sini akan berdampak atau tidak? Ini bukan hanya ya kita lihat saja nanti ke depan. Yang jelas tugas kami selaku pengawas adalah ketika ada laporan dan pengaduan itu kami harus tindak lanjuti. Ya, jadi jangan ngomong ke depan begitu, prosesnya dulu itu yang harus kami hadapi. Nah, kalau di dalam aturannya seperti apa? Apakah berdasarkan pada pencalonan itu aja Pak Mansur, jangan muter-muter yang tadi Bapak sampaikan gitu? Ya, enggak bermaksud muter-muter, Mas. Jadi dugaan pelanggaran baik dari pemilu ataupun pilkada itu ada pertama dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana, dan dugaan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi wilayahnya di situ. Jadi kalau kemudian muncul pertanyaan apakah kemudian nanti bisa mencoret atau apa, itu masih jauh ya. Kami tidak bisa pastikan itu semua. Pak, ini kan Polda Metro Jaya sudah menutup proses pelaporan soal KTP Pak. Nah Polda bilang bahwa ini penanganannya ada di Bawaslu. Kemudian
penanganan ini bisa dilanjut ke pihak kepolisian kalau ada laporan dari Bawaslu, Pak. Apalagi kan ini menyangkut identitas warga negaraan, Pak. Apakah nanti ketika proses itu sudah ditemukan adanya pelanggaran pidana, apakah Bawaslu berniat untuk melaporkan ini ke pihak kepolisian, Pak? Dugaan pelanggaran pidana baik pemilu atau pilkada itu diselesaikan oleh Sentra Gakumdu. Ya, Sentra Gakumdu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Jadi ketika laporan itu masuk, maka kami akan tindak lanjuti. Prosesnya seperti apa? Itu tadi yang saya sampaikan, ada verifikasi, formil material, dan kemudian pembahasan bersama Sentra Gakumdu terhadap dugaan pidana. Jadi sampai dengan saat ini kami mohon waktu untuk bisa memastikan baik kajian-kajian kami dan rapat internal kami untuk memastikan verifikasi formil dan material itu memang sudah terpenuhi. Tapi ada tenggat waktunya nggak sih, Pak, untuk proses ini gitu? Karena kan 27 ini sudah pendaftaran gitu, Pak. Apakah ada tenggat waktunya, Pak? Kalau penanganan pelanggaran ada. Administrasi itu cukup singkat ya, 2+3 jadi 5 hari kalau pelanggaran administrasi. Begitu juga dengan pidana, waktunya cukup singkat. Kalaupun memang selesai di kami, akan terus ke kepolisian dan kejaksaan. Berarti dapat disimpulkan sebelum pendaftaran tanggal 27 proses itu bisa selesai ya, Pak? Karena kan 2+3. Kita lihat saja dulu nanti ya. Ini kan kajian ini kan harus jelas ya, apakah dia masuk dalam ranah pelanggaran administrasi, kemudian kalaupun pidana juga unsur-unsurnya juga harus terpenuhi, pihak-pihaknya juga harus terpenuhi. Jadi sekali lagi kami mohon waktu untuk kami bisa menyelesaikan laporan yang masuk ini untuk kami segera tindak lanjuti secara internal. Oke, penekanannya berarti waktunya itu ya, Pak, 2-3 hari itu ya? Untuk proses penanganan dugaan pelanggaran 5 hari kalender untuk pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi. Pak, kemarin kan ada sekitar beberapa laporan yang sudah masuk ke Bawaslu, dan itu juga tadi kan yang dihitung yang dikurangi tidak memenuhi syarat. Nah, tapi dari dugaan pencatatan ini sebetulnya Bawaslu menemukan ada indikasi kecurangan nggak, Pak? Atau karena itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, jadinya itu tidak masuk dalam pelanggaran? Kami masih melakukan penelusuran ya. Jadi kalau memastikan adanya indikasi segala macam itu harus dipastikan melalui penelusuran kami. Apakah memang memenuhi syarat formil dan material? Itu dulu, Mbak. Itu bisa yang apakah cuma terima saat administrasi nggak datang orang, kan harusnya datang ke orang satu-satu. Ya, ini teman-teman KPU ya yang harusnya jawab. Yang jelas sesuai dengan peraturan dan keputusan KPU, bahkan undang-undang ya kalau tidak salah, skema verifikasi faktual itu dilaksanakan secara sensus, ditemui secara langsung. Apabila tidak bisa ditemui, maka dapat dikumpulkan di satu tempat terhadap pendukung-pendukung itu untuk dilakukan faktualisasi. Kemudian melalui skema video call dan rekaman video. Kalau dari hasil pengawasan Bawaslu seperti apa kan melekat perbedaan KPU? Ya. Ya, pertama kami harus sampaikan ya, kami tetap komitmen melaksanakan tugas pengawasan ini tidak hanya saat ini. Syarat pemenuhan dukungan ini kan cukup panjang, mulai dari bulan Mei lalu ya, penyerahan dukungan, kemudian verifikasi administrasi, verifikasi faktual, jilid 1. Kemudian sempat ada permohonan penyelesaian sengketa dengan hasil kesepakatan para pihak, lalu penyerahan dukungan, Vermin dan Verfak jilid 2. Di tiap-tiap tahapan itu kami melakukan imbauan, ya, kami melakukan koreksi langsung di lapangan, kami melakukan uji petik dan sampling tidak hanya di lapangan tapi juga di rapat pleno. Itu yang kira-kira teman-teman perlu tahu untuk disampaikan kepada publik, bahwa hasil-hasil pengawasan itu tidak hanya terkoreksi saat ini tapi juga terjadi di lapangan. Kami langsung koreksi langsung. Nah, bahkan di saat pleno kami juga melakukan sampling, dan terhadap data yang kemudian tidak berkesesuaian dalam laporan hasil pengawasan kami, teman-teman KPU langsung menindaklanjuti. Hari ini kami membawa sekitar 400-an data untuk kami jadikan saran perbaikan di dalam rapat pleno. Tadinya 300-an kalau tidak salah. Lalu ada usul di mana KPU dan Bawaslu juga menyepakati agar diselesaikan tanggal 19 ini untuk kemudian membuka kepada publik terhadap data-data yang mungkin masih bergerak. Hasilnya adalah dari 300 tadi, 84 masuk ke Bawaslu, call center Bawaslu Provinsi. 84 masuk, kemudian dijumlahkan sekitar 400. Bahkan KPU sendiri kalau tidak salah juga ada 200-an kalau tidak salah ya,
yang sudah dikelirkan di dalam rapat pleno ini. Jadi sekitar 650 terkoreksi, 650 disesuaikan datanya di dalam silon. Saya kira itu ya dari Bawaslu ya. Tidak merasa kecolongan ya Pak dengan ada data-data yang ada dari TMS tadi? Ya, pertama kami melihat ini bentuk partisipasi ya, partisipasi masyarakat karena ini kerja besar. Teman-teman harus ketahui bahwa memang aturan mengamanahkan bahwa 7,5% dari 8 juta lebih itu 618.968 dukungan, cukup besar. Dan tahapannya pun juga cukup panjang. Bahkan di bulan Mei lalu kami juga sudah membuka posko pengaduan. Melalui media sosial kami juga sampaikan terhadap info pemilu, warga DKI juga bisa melakukan pengecekan terhadap identitas diri apakah memang tercantum dalam dukungan. Saya kira itu. Ya kami masih harus kaji dulu. Dari tuntutan yang pelapor itu apakah itu memang sudah pidana pemilu atau apa? Kami harus kaji dulu. Kami harus melihat tuntutannya. Ya, kami harus melihat unsur-unsurnya. Kemudian kami lakukan kalau dalam Perbawaslu itu verifikasi formil dan material. Jadi mohon supaya kami tidak salah. Kami mohon waktu supaya kami melakukan itu dulu. Veri formil dan material. Kajian kami selesaikan. Kami kemudian melakukan rapat pleno untuk segera kami tindak lanjuti dalam bentuk klarifikasi dan sebagainya. 3 hari waktunya untuk mempelajari laporan. Nanti kita tunggu saja, Mas. Yang jelas kami ini memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Tadi sore itu laporan masih masuk, pengaduan masih masuk. Kami sempatkan rapat pleno jam 4 tadi ya kalau tidak salah mulainya, dan sampai dengan sekarang kan tentu kami harus terus mengupdate nanti. Dari KPU mungkin tadi kan ada pertanyaan ke Pak Dema soal jadinya berapa sih yang terverifikasi, yang terhitung dan bisa meloloskan? Iya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua sudah setia menunggu sampai selesai proses penetapan pasangan calon perseorangan ini. Dan seperti tadi sudah disampaikan bahwa kami dari KPU DKI Jakarta telah menetapkan pasangan calon perseorangan, pemenuhan syarat dukungan dari pasangan calon perseorangan ini pada tanggal 19 Agustus 2024. Adapun tadi ada beberapa saran perbaikan dari teman-teman Bawaslu DKI Jakarta, itu seluruhnya sudah kami tindak lanjuti. Nah, mengenai bagaimana tadi berlangsungnya proses pleno dan seterusnya, nanti silakan Ketua KPU DKI Jakarta, Pak Wahyudinata, untuk bisa memberikan keterangan. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman, salam sehat ya semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas membersamai kami ya selama proses yang ada. Yang pasti memang proses berjalannya rapat penetapan tadi kami sangat membuka ruang sebesar-besarnya terhadap masukan dan tanggapan dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Makanya tadi sempat terjadi 3 kali skorsing ya. Skorsing pertama dengan data yang pertanggal 17 ya, dengan masukan kota-kota. Terus kedua ketika kita membuka lagi ternyata ada data lagi dari Jakarta Pusat, tambahan 30 lagi. Terus kami skor lagi akhirnya untuk memastikan tidak ada perubahan data atas nama kepastian hukum tahapan yang ada, bahwa kami menyepakati tadi cut off-nya di pukul 23.00. Setelah pukul 23.00 ada masukan 83 lagi dari Bawaslu, yang total 400-an Pak Dodi ya? 400-an dari Bawaslu, yang itu kita langsung melakukan perbaikan untuk merubah statusnya yang harusnya MS menjadi TMS. Nah, nanti ke depannya efek dari itu kami juga merubah berita acara ya, berita acara 343 ya. Kita rubah menjadi berita acara saya ulangi 334, kita rubah menjadi berita acara 342 sebagai berita acara baru karena hasil tindak lanjut masukan ya dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk selanjutnya yang lebih teknis atau langsung tanya jawab silahkan nanti sebelum Mas tanya jawab saya
Silakan Pak Dodi untuk menyampaikan beberapa. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi dalam rapat pleno penetapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan ini, kami menerima saran perbaikan dari Bawaslu DKI Jakarta, total 401 data yang diterima oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Dari 401 data itu, 167 diantaranya sudah berstatus tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual yang kami lakukan. Terdapat 234 data yang statusnya MS atau memenuhi syarat. Kedua, KPU Provinsi DKI Jakarta dengan prinsip responsif, kami juga membuka helpdesk dan terdapat 249 data yang masuk dan kami tindak lanjuti, yang diantaranya 80 data sudah berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS dan 169 datanya berstatus memenuhi syarat. Jadi total tanggapan masyarakat yang kami tindak lanjuti hari ini 650 data, yang 247 datanya berstatus TMS sehingga tidak perlu kami lakukan koreksi. 403 data berstatus MS sehingga akan dilakukan pengurangan dari total data yang sudah kami tetapkan sebelumnya 677.468, kami kurangi 403 dukungan sehingga total di berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual pasca tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu menjadi 677.065 dukungan. Sehingga kalau di total data yang memenuhi syarat, data verifikasi faktual pertama, data yang memenuhi syarat 183.001, yang tidak memenuhi syarat 538.220. Data verifikasi faktual kedua setelah kami lakukan koreksi menjadi 494.064 dukungan, yang tidak memenuhi syarat 332.702 dukungan. Sehingga total data yang memenuhi syarat 677.065 dan data yang tidak memenuhi syarat 870.922. Artinya proses verifikasi itu berlangsung di lapangan. Banyak sekali data TMS yang sudah kami TMS-kan dan sudah kami temukan di lapangan, bahkan lebih besar daripada jumlah data yang MS. Artinya proses di lapangan bekerja, namun adanya masukan saran perbaikan dari Bawaslu, ini kami tindak lanjuti, bahkan sampai skorsing 3 kali, sampai kami tunggu di batas akhir, yaitu pukul 23 bahkan lewat 30 tadi baru kami tetapkan untuk memastikan masukan-masukan tanggapan masyarakat bisa kami tindak lanjuti. Sehingga harapannya dengan keterbukaan ini, dengan tanggapan masyarakat ini, proses daripada penetapan ini bisa diterima oleh publik, dan tentu saja dari sisi proses dan tahapan kami tidak bisa melewati lebih dari tanggal 19 Agustus karena diatur di dalam peraturan KPU nomor 8 tentang pencalonan dalam lampiran tentang jadwal, dan PKPU nomor 2 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah yang berakhir untuk pemenuhan syarat dukungan adalah hari ini, Senin 19 Agustus 2024. Demikian. Pak, itu kalau dari PKPU sendiri itu ada pembahasan soal tadi pertanyaan yang belum terjawab nggak sih Pak, soal apakah SK ini masih bisa dibatalkan atau ditolak karena misalnya laporannya terus bertambah, itu tuh ada nggak syarat itu atau pasal yang membahas soal itu di PKPU? Kalau di PKPU tidak diatur ya hal tersebut, tapi dugaan-dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan pemenuhan syarat dukungan ini tentu kami menghormati, itu berproses di Bawaslu, ruangnya ada di Bawaslu, sehingga kalau nanti ada dugaan-dugaan pelanggaran yang tidak lanjuti tentu kami harus menindaklanjuti dengan segera, seperti itu. Kemudian berdasarkan keputusan KPU RI nomor 532 2024 itu tentang pedoman teknis kan menyebutkan selain jumlah keseluruhan di suatu provinsi itu juga jumlah persebaran. Untuk jumlah persebaran sendiri ini seperti apa dari data-data dukungan Bang Dharma? Ya, jumlah sebarannya tersebar di 6 kabupaten kota, ya, 5 kota dan 1 kabupaten di Kepulauan Seribu.
Bahkan di Pulau Seribu kami verifikasi sampai ke Pulau Sabira, ya, dengan teman-teman Bawaslu. Ada satu data pun kami datangi, meskipun sudah kita datang rame-rame statusnya TMS, itu tetap kami catat satu persatu. Jadi itu prosesnya berlangsung dengan, kemarin juga mengundang teman-teman media verifikasi di Pulau Kelapa, ya, dan itu dilakukan dengan door to door, dan itulah hasil yang selama ini kami lakukan, dan kami meyakini kerja teman-teman kami di lapangan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Lebih dari 50%. 50%-nya kan 4 kabupaten kota, ya. Yang bersangkutan sebarannya ada di 6 kabupaten kota. Seperti itu. Pak, ini juga ada anomali di website cek dukungan NIK itu saat kemarin ramai tercatat, kemudian dicek lagi besoknya itu 1 hari setelahnya tiba-tiba NIK-nya itu nggak hilang gitu, nggak tercatat nggak mendukung. Nah, itu case seperti itu apakah maksudnya itu MS atau TMS atau bagaimana tadi dibahas itu? Terkait apa itu, web apa itu? Info pemilu. Kalau info pemilu domainnya di KPU RI, ya, itu sepenuhnya di bawah pengelolaan KPU RI. Namun kami sampaikan kemarin ada kemungkinan datanya belum up to date, ya kan, sehingga ketika dalam data update yang seharusnya menjadi tidak memenuhi syarat, ya kan, kasus anaknya Pak Anies, ada juga salah satu pengurus partai politik di Jakarta Timur, ketika kami cek ternyata di verifikasi faktual memang TMS, ya. Nah, itu fenomenanya. Selebihnya kami memang tidak mengetahui, ya, kondisi di info pemilu, tapi nanti kalau ada informasi bisa dikonfirmasi ke KPU Pusat. Terima kasih. Pak, ini terlepas dari datanya update ketiga kan pada akhirnya ada 650 data yang belakangan di TMS kan. Ini kalau nggak ada laporan dari masyarakat, toh lolos juga. Artinya KPU merasa kecolongan atau gimana ya? Kami kan harus meyakini bahwa kerja verifikator kami itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, kami membuat SOP. Kedua, kami meminta teman-teman kabupaten kota melakukan supervisi dan monitoring. Ketiga, setiap turun ke bawah informasi kepada teman-teman pengawas pemilu di setiap tingkatannya, supaya pengawasan melekat bisa dilakukan. Sehingga dengan cara-cara seperti itu kami meyakini prosesnya sudah dilakukan dengan baik dan benar. Adapun kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran, ya silahkan. Nanti kami juga akan memproses lebih lanjut kalau ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh jajaran kami di bawah, seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih, ya. Sistem 1 terakhir, penegasan terakhir singkat aja, Pak, bahwa Dharma Kun itu sudah dinyatakan lolos berarti, ya. Ya. Singkat aja, Pak, penegasan. Agenda hari ini sebenarnya agenda tunggal, penetapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan. Tapi karena kita mengakomodir dinamika yang terjadi, makanya tadi ada perubahan berita acara, maka bisa dipastikan hari ini tadi pukul 23.25, ya, kami mengeluarkan surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pangrekun dan Kun Wardana yang kami tetapkan tadi pada pukul 23.25 tadi. Selesai itu, ya. Makasih, Mbak, ya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Sorry ya lama. Sehat-sehat semuanya.